Assalamualaikum, selamat pagi pemirsa. Kami hadirkan informasi pertama, rumah yang dijadikan tempat usaha warung makan di kawasan Manggarai, Jakarta Selatan ini ludes terbakar. Bangunan berlantai 2 yang tepat di sebelahnya pun juga ikut terbakar. Api dengan cepat membakar seisi bangunan warteg. Kebakaran juga menyambar ke bangunan lain berlantai 2 yang dijadikan tempat usaha fotokopi. Kebakaran diduga disebabkan kompor yang ditinggal menyala saat memasak. Saksi sempat mendengar suara ledakan ketika dirinya berada di samping bangunan yang terbakar. Pemadam kebakaran cukup kesulitan menjangkau lokasi karena banyak warga yang mendekati lokasi kebakaran untuk melihat secara langsung. 23 unit kendaraan pemadam kebakaran diterjunkan ke lokasi untuk melokalisir kobaran api. Sementara itu 11 orang meninggal dunia pemirsa dalam kebakaran 4 unit ruko di Wamena, Jaya Wijaya, Provinsi Papua Pegunungan. Kobaran api pertama kali terlihat sekitar pukul 1 Selasa dini hari. Kobaran api membesar meludeskan 4 unit ruko dalam musibah kebakaran kali ini. Hasil olah TKP awal, api diduga kuat berasal dari korsleting listrik. 11 orang yang menjadi korban tewas ditemukan petugas di lantai 2 bangunan dan para korban diduga meninggal dunia karena lemas ini menghirup asam pekat saat masih terlelap tidur. Seluruh jenazah kemudian dibawa ke RSUD Wamena untuk proses pemeriksaan identitas dan juga visum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa. Kembali lagi Anda menyaksikan Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita menyiapkan informasi beragam hari ini. Salah satunya terkait tumpukan sampah yang ada di Pasar Kramat Jati, Jakarta. Ini bahkan diperkirakan 7.000 ton, Vi. Wow. Banyak banget dan juga pasti mengganggu dari warga sekitar. Ini tanggung jawab siapa ya yang mungkin bisa membantu mendistribusikan tumpukan sampah ke lokasi pembuangan sampah akhir ya kan? Kalau dikatakan ini tarik ulur, apakah ini Pemprov atau Pemda atau ini mungkin pihak dari semua pihak. Pasar Jaya? Ya. Nah, seperti itu. Atau mungkin masyarakatnya buang sampah jangan di situ lagi. Cari tempat karena ini kan juga harus menemukan solusinya ya, Via. Tidak mungkin sampah ini menumpuk terlalu lama di Pasar Kramat Jati Jakarta. Kita tahan dulu, tapi kita hadirkan dulu informasi yang lain pemirsa. Ini cuaca ekstrim, terjangan angin puting beliung melanda wilayah Jawa Tengah, tepatnya di Kabupaten Kudus. Ratusan rumah warga dilaporkan rusak, bahkan salah satu rumah warga dirata dengan tanah. Ini adalah rekaman video amatir warga saat angin puting beliung menerjang wilayah Kecamatan Undaan, Kudus. Terjangan angin kencang terjadi tiba-tiba dan membuat kepanikan warga. Atap-atap rumah berterbangan, bahkan sejumlah bangunan juga tak mampu menahan kuatnya terpaan angin. Dari data BPBD Kudus, ada 4 desa di Kecamatan Undaan yang terdampak, di mana 221 rumah warga mengalami kerusakan mulai dari ringan, sedang, hingga parah. Saat kejadian, diketahui juga ada sepasang lansia ya yang menghuni rumah. Ini tertimpa reruntuhan bangunan sehingga mengalami luka-luka. Warga kemudian menolong atau memberikan pertolongan awal dengan membawa pasangan lansia ini ke puskesmas terdekat. Ya, angin puting beliung juga terpantau terjadi di Kecamatan Cisarua, pemirsa, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Di mana ada puluhan rumah ya, yang awalnya terjadi adalah hujan deras yang disertai oleh angin kencang. Ini memporak-porandakan puluhan rumah di wilayah Parongpong, Kabupaten Bandung Barat. Tiupan angin kencang disertai hujan berlangsung selama beberapa menit. Selain itu sejumlah pohon juga tumbang dan menimpa atap rumah warga. Bahkan beberapa greenhouse milik petani sayuran pun roboh
oleh terjangan angin puting beliung. Berdasarkan data dari BPBD Bandung Barat, tidak ada laporan korban jiwa dalam peristiwa tersebut. Kita bergeser ke informasi selanjutnya, pemirsa. Viral di media sosial, tawuran antar pelajar di Jalan Lingkar Utara, Jalingkut, Brebes, Jawa Tengah. 1 pelajar tewas akibat sabetan dari senjata tajam. Anda menyaksikan video viral yang memperlihatkan aksi tawuran pelajar berlangsung di Jalan Lingkar Utara, Jalingkut, Brebes. Tampak di sini seorang korban tergeletak ya, diduga terkena sabetan senjata tajam. Korban inisial RZ 16 tahun, pelajar SMK Muhammadiyah Bulakamba, akhirnya dinyatakan meninggal dunia di rumah sakit. Polisi saat ini juga sudah mengamankan 10 pelajar pemirsa yang terlibat aksi tawuran dan diduga beberapa diantaranya menyebabkan kematian bagi korban. Polisi juga mengamankan sejumlah senjata tajam yang digunakan pelaku saat tawuran berlangsung. Ya, ini juga ada sesosok jenazah tanpa identitas pemirsa yang dibalut selimut dan dibungkus kantong plastik sampah. Ditemukan di sebuah kebun warga di Kabupaten Sopeng, Sulawesi Selatan. Jadi penemuan jasad tanpa identitas membuat geger warga desa Congko, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Sopeng, di mana Polres Sopeng yang mendapat laporan menuju lokasi dan melakukan olah TKP. Penemuan jasad ini kemudian oleh petugas diperiksa lebih lanjut di instalasi forensik Rumah Sakit Bayangkara untuk mendapatkan keterangan lebih lanjut. Kondisi jasad yang telah mengalami pembusukan lanjut membuat identitas korban ini belum dapat dipastikan. Polisi kini masih terus menyelidiki kasus ini untuk mengungkap identitas korban serta mengungkap dugaan tindak pidana di balik kematian misterius tersebut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, kita bergeser ke wilayah Bekasi, Jawa Barat. Seorang pria lanjut usia di Bekasi, Jawa Barat ini menjadi korban penyiraman air keras saat hendak berangkat sholat subuh. Dalam rekaman CCTV terlihat seorang pria lanjut usia menjadi korban penyiraman air keras. Tepatnya ini di perumahan Bumi Sani Permai, Desa Setia Mekar, Tambun Selatan, Bekasi, Jawa Barat. Penyiraman terjadi secara tiba-tiba saat korban bersiap menuju musola untuk sholat subuh. Pelaku diduga berjumlah 2 orang menyiramkan cairan air keras ke tubuh korban dan pergi kabur menggunakan sepeda motor. Korban diketahui mengalami luka bakar cukup serius sekitar 70% dan mendapatkan perawatan intensif di rumah sakit. Polisi masih melakukan penyelidikan guna mengungkap identitas dari pelaku serta motif di balik penyiraman air keras. Oh, bercak-bercak. Berarti korban disiram di sini, Pak ya? Iya. Kalau tidak jadinya sini, saya ada videonya. Pemirsa, kami sudah membuka kebersamaan kita pagi ini dengan rangkaian informasi serta peristiwa. Nah, bagaimana juga kondisi arus lalu lintas pada pagi hari ini ya, Tia? Ya. Ini udah hari Rabu, 1 April 2026. Semoga tidak ada April Mop. Tidak. 1 April ini. Amin, harapannya seperti itu ya. Tapi kita pantau dulu bagaimana kondisi langsung dari Simpang Saharjo. Simpang Saharjo sudah ada Brigadir Sarah. Selamat pagi Brigadir Sarah, bagaimana informasi langsung dari sana? Apakah terlihat sudah ada kemacetan pagi hari ini? Baik, terima kasih Ratih dan juga Arif serta selamat pagi pemirsa, di mana situasi arus lalu lintas memang sudah mengalami peningkatan volume kendaraan dari kawasan Saharjo, baik untuk kendaraan dari arah Pancoran yang akan mengarah
ke Manggarai, antisipasi juga terhadap perlambatan kecepatan yang terjadi apabila volume kendaraan yang terus bertambah. Situasi arus lalu lintas yang dari arah Tebet yang akan mengarah ke Manggarai juga masih dalam keadaan kondusif ramai. Peningkatan volume kendaraan juga terlihat, terdapat antrian kendaraan pada traffic light-nya. Selalu patuhi marka jalan dan selalu berhenti di belakang garis tol saat Anda berada pada traffic light. Dan situasi yang sama juga dari arah Manggarai yang akan menuju ke Pancoran masih relatif kondusif, ramai lancar. Pengendara masih dominasi oleh kendaraan roda 2 dan roda 4 pribadi. Dan tentunya kami menghimbau saat Anda melintasi kawasan ini untuk tetap berhati-hati dikarenakan masih adanya proyek galian yang perlu Anda antisipasi. Dan dari arah Tebet ataupun Pancoran yang akan mengarah ke Kuningan saat ini masih dalam keadaan kondusif, ramai. Dan tentunya kami menghimbau saat Anda berkendara untuk pastikan kembali mengecek kondisi kendaraan Anda seperti rem dan juga ban. Dan dapat kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 256 kasus laka lantas dengan rincian 26 meninggal dunia, 32 luka berat dan 286 luka ringan. Faktor penyebab kecelakaan ini dikarenakan para pengendara gagal menjaga jarak aman kendaraannya dan hilang konsentrasi saat mengemudi. Untuk itu kami menghimbau bagi Anda yang akan berkendara, pastikan Anda berkendara dalam keadaan yang prima, tidak dalam kondisi mengantuk dan tidak melakukan aktivitas yang dapat memecah konsentrasi Anda saat mengemudi seperti bermain handphone yang akan membahayakan perjalanan Anda. Demikian informasi arus lalu lintas yang dapat saya sampaikan pada pagi hari ini. Kembali ke Arif dan juga Rati. Baik, terima kasih Brigadier Sarah atas laporannya dan selamat beraktivitas kembali. Kita jeda dulu sinak, nanti kita hadirkan informasi. Presiden Prabowo Subianto telah tiba di kota Seoul untuk mengawali kunjungan kenegaraan. Seperti apa, kita akan hadirkan selengkapnya saat lagi. Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto telah tiba di kota Seoul, Korea Selatan untuk mengawali kunjungan kenegaraan. Pesawat terbang Garuda Indonesia 1 yang membawa Presiden Prabowo Subianto mendarat melalui pangkalan udara militer sekitar pukul 19:15. Penghormatan kenegaraan dilakukan menyambut kedatangan Presiden Prabowo oleh pemerintah Republik Korea yang dimeriahkan dengan 21 kali dentuman meriam salvo. Turut hadir pula Menteri Energi Republik Korea dan juga Duta Besar Republik Korea untuk Indonesia, serta Duta Besar Republik Indonesia untuk Republik Korea. Selama berada di Seoul, Presiden Prabowo Subianto akan bertemu dengan Presiden Republik Korea untuk mempererat persahabatan dan juga kemitraan strategis antara kedua negara. Jadi ada beberapa kegiatan agenda seperti bilateral meeting, ini expanded summit meeting ya, lalu penandatanganan pertukaran kesepakatan juga antara dua negara, dilanjutkan dengan state luncheon di Yangbin-gwan. Ini terkait juga dengan penyambutan kenegaraan yang diterima langsung oleh Republik Korea, jamuan makan malam begitu ya. Dan semoga dengan kehadiran Presiden di Korea ini juga bisa menciptakan kerjasama pastinya kalau antara kita Indonesia dan juga Korea. Flashback sedikit ke pertemuan dengan Jepang, kita berhasil membawa perjanjian kerjasama ya, 388 triliun rupiah, yang angka cukup fantastis ya tentunya. Dan harapannya juga dengan perkunjungan kali ini di Seoul, Korea Selatan, ya hal yang sama juga bisa dilakukan di sana ya. Di sana. Pemirsa, di tengah dinamika global, pemerintah menerbitkan 8 butir transformasi budaya kerja nasional dan juga kebijakan energi. Jadi salah satunya soal WFH atau work from home yang diharapkan menjadi langkah adaptif dan juga preventif yang mampu menghemat anggaran triliun rupiah. Berikut keterangan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.
penerapan work from home bagi sektor swasta, ini yang diatur lebih lanjut melalui surat edaran Menteri Ketenagakerjaan, dengan tetap memperhatikan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha. Pengaturan melalui surat edaran Menteri Tenaga Kerja juga mencakup gerakan efisiensi penggunaan energi di tempat kerja. Yang C, terdapat sektor-sektor yang dikecualikan, sekali lagi sektor yang dikecualikan dari WFH dan tetap bekerja dari kantor atau lapangan, yaitu sektor layanan publik seperti kesehatan, keamanan, kebersihan, serta sektor strategis seperti industri atau produksi, energi, air, bahan pokok, makanan minuman, perdagangan, transportasi, logistik, dan keuangan. Kemudian D, sektor pendidikan tetap melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, yaitu luring secara normal di seluruh jenjang pendidikan dasar hingga menengah 5 hari dalam seminggu, dan tidak ada pembatasan untuk kegiatan ajang olahraga terkait dengan prestasi maupun ekstrakurikuler lainnya. Sementara untuk pendidikan tinggi semester 4 ke atas menyesuaikan dengan surat edaran dari Mendikti-Saintek. Yang ketiga, himbauan umum bagi masyarakat. Yang A, terkait efisiensi energi, masyarakat agar menjalankan kebiasaan hemat energi dalam aktivitas sehari-hari, baik di rumah maupun di tempat kerja. Yang B, mobilitas cerdas, yaitu memprioritaskan penggunaan transportasi publik. Yang C, masyarakat diminta tetap produktif menjalankan roda ekonomi sebagaimana biasa. Yang keempat, kebijakan ini akan mulai berlaku 1 April dan akan dilakukan evaluasi setelah 2 bulan pelaksanaan, dan pengaturan teknis ini akan dituangkan dalam surat edaran Menteri Pan-RB, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Ketenagakerjaan. Kelima, potensi penghematan dari kebijakan work from home ini yang langsung ke APBN adalah 6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM, sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi untuk dihemat juga sebesar 59 triliun. Iya benar. Ya, jadi tadi kita sempat berbincang berdiskusi ya terkait work from home yang akhirnya jatuh pada hari Jumat. Tadinya kan banyak spekulasi yang mungkin Rabu diterapkan WFH. Tapi kenapa nggak hari Senin aja ya? Kan biasanya macetnya lebih luar biasa loh kalau Senin. Kemacetan mungkin akan sedikit berkurang ya Senin ya. Kan ada istilah kan I don't like Monday gitu ya. Nah, ini udah terpenuhi berarti. Ya. Dan juga kalau misalnya mau cheating kayak misalnya di WFH-nya di Jumat, agak sulit. Kenapa? Karena Senin itu kan biasanya kan bos-bos tuh kan minta ayo kumpulin pekerjaan-pekerjaan minggu lalu. Itu dia. Jadi kayaknya lebih fokus kerjanya dibandingkan. Gak mungkin dia mau cheating misalnya ke puncak atau kemana. Nah gitu. Mungkin bisa diganti lagi nanti hari Senin ya. Kali aja mendengarkan masukan dari kita Saja sih. Masukan saja. Oke, kita bergeser ya, Vi, ke informasi apa nih? Ini ada Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyatakan belum ada kenaikan harga bahan bakar minyak, baik subsidi maupun non-subsidi per hari ini, 1 April 2026. Karena itu Prasetyo Hadi berharap masyarakat tetap tenang dan tidak panik karena pemerintah menjamin ketersediaan BBM untuk masyarakat dengan harga terjangkau. Saya Prasetyo Hadi, Menteri Sekretaris Negara Republik Indonesia, ingin menyampaikan pernyataan dari pemerintah berkenaan dengan apa yang berkembang di masyarakat tentang adanya isu rencana penyesuaian atau kenaikan harga bahan bakar minyak. Jadi perlu kami sampaikan bahwa setelah kami melakukan koordinasi dalam hal ini pemerintah dan Kementerian ESDM bersama dengan Pertamina dan atas petunjuk dari Bapak Presiden selalu mengedepankan kepentingan rakyat dan kepentingan masyarakat di dalam mengambil sebuah keputusan. Oleh karena itulah Pertamina menyatakan bahwa Pertamina belum akan melakukan penyesuaian harga baik untuk BBM subsidi maupun BBM non subsidi. Kami berharap dengan pernyataan ini masyarakat dapat mendapatkan informasi yang lebih jelas, yang lebih akurat, dan kami berharap masyarakat tidak perlu panik
tidak perlu resah karena ketersediaan BBM kami jamin, kita jamin, dan harga tidak terjadi penyesuaian. Pemirsa, Wakil Ketua DPR Sufmi Dasko Ahmad meminta masyarakat untuk tidak panik dan juga tidak menimbun BBM. Ini pasalnya, pemerintah telah memastikan harga BBM subsidi dan juga non-subsidi ini tidak akan ada kenaikan pada 1 April 2026. Adanya isu beredar di tengah masyarakat akan ada penyesuaian di tanggal 1 April besok. Sehingga kami monitor hari ini terjadi beberapa antrian di beberapa daerah di pom-pom bensin. Sehingga kami himbau dengan adanya pengumuman dari pihak pemerintah bahwa belum adanya rencana penyesuaian harga BBM subsidi maupun non-subsidi, yang artinya mulai besok adalah masih tetap berlaku harga yang sama, sehingga masyarakat tidak perlu panik, masyarakat tidak perlu melakukan antrian, dan terlebih lagi melakukan penimbunan terhadap BBM. Hasil komunikasi dengan pihak pemerintah, komitmen dari Presiden Prabowo akan terus memonitor dan tetap menjaga kebutuhan masyarakat akan BBM tersebut. Pemirsa, 2 prajurit perdamaian PBB di Lebanon asal Indonesia kembali gugur dalam serangan di wilayah Bani Hayan. Artinya sudah ada 3 prajurit TNI yang gugur menyusul eskalasi konflik yang terus memanas di Lebanon Selatan antara Zionis Israel dan juga kelompok Hizbullah. Eskalasi konflik di Lebanon Selatan kian panas. Militer Israel mengumumkan akan memperluas serangan darat dan udara terhadap kelompok Hizbullah. Invasi darat besar-besaran ini disebut lantaran Hizbullah menembakkan roket ke Israel awal Maret lalu, menyusul serangan Amerika Serikat dan Israel ke Iran. Tingginya tensi di Lebanon Selatan pun berimbas pada pasukan perdamaian PBB UNIFIL asal Indonesia di Lebanon. Mereka diserang proyektil di sekitar Atsir Al-Qusair. 1 prajurit dinyatakan gugur dan 3 lainnya terluka. Namun tragedi tak berhenti. 2 prajurit TNI kembali gugur dalam sebuah serangan di Bani Hayan, Lebanon pada Senin 30 Maret 2026. Total sudah ada 3 prajurit TNI yang bertugas di UNIFIL gugur, imbas panasnya eskalasi konflik di Lebanon Selatan. This morning, 2 Indonesian peacekeepers lost their lives in an explosion that hit a UNIFIL logistic convoy, destroying their vehicle near Bani Hayan in Sector East. 2 more peacekeepers were injured, 1 seriously. The origin of the explosion has not been determined. Yesterday, a peacekeeper of the Indonesian contingent was killed in an explosion inside the UNIFIL base in Et Taib, also in Sector East. Another peacekeeper was critically wounded and was evacuated to a hospital in Beirut. Pemerintah Indonesia pun mengecam keras serangan tersebut. Kami selaku Menteri Luar Negeri dan mewakili pemerintah Republik Indonesia mengucapkan bela sungkawa yang sedalam-dalamnya. Kemudian juga mengecam keras insiden ini. Kita beri penghormatan yang setinggi-tingginya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada prajurit kita yang gugur, memberikan yang terbaik bukan hanya bagi nama harum dan nama baik bangsa dan negara, tetapi juga menjalankan misi kemanusiaan yang sangat penting bagi perdamaian dan kelangsungan hidup manusia.
Pemerintah meminta investigasi penuh dari UNIFIL untuk menemukan asal dari serangan yang dianggap sebagai kejahatan perang dan pelanggaran berat terhadap hukum humaniter internasional. UNIFIL memiliki sekitar 10.000 pasukan penjaga perdamaian yang berasal dari berbagai negara. Sekitar 1.200 personil UNIFIL merupakan prajurit TNI. Ya, kita akan segera mengulas hal ini dan ada rasa keingintahuan publik juga termasuk saya. Ya. Sebetulnya Pemirsa kalau juga. kita lihat tadi gambar-gambar tadi itu ya pasukan perdamaian berhelm biru, lalu juga ada badge biru juga, artinya menggunakan kendaraan-kendaraan eskavator, tangki dan lain sebagainya untuk menggambarkan sebetulnya seperti apa sih tugas tentara kita itu di sana kan Ya. gitu ya. Nah, kita hadirkan narasumber untuk membahas hal ini sudah ada Laksda TNI Purnawirawan Iskandar Sitompul, Kapuspen TNI periode 2010-2014 dan juga beliau ini secara langsung terlibat juga dalam misi perdamaian tahun 2009. Selamat pagi. Pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah Sehat baik. ya, Sehat Pak? ya, Pak ya. Harus sehat Nggak dong. berubah loh, Pak Iskandar, dari dulu saya kenal beliau yang bersangkutan ini, Ti. Masih fresh ya, fit ya. Olahraga terus, olahraga. Dan juga bergabung melalui Zoom ada Profesor Ari Afriansah, pakar hukum internasional Universitas Indonesia. Selamat pagi, Assalamualaikum. Prof. Ari. Selamat pagi, Prof. Ari. Assalamualaikum Mas Fadil, Mbak Kamarati. Apa kabar, Prof? Lama kita nggak jumpa, Prof. Waduh, ini kawan lama juga ini. Iya nih. Oke, saya ingin ke Pak Iskandar terlebih dahulu, Prof. Pak Iskandar, kita berduka yang sedalam-dalamnya dengan gugurnya ya prajurit kita di lokasi misi perdamaian gitu. Kalau boleh tahu, Pak Iskandar, bisa sampai ada serangan ke markas UNIFIL PBB, bisa ada ledakan pada saat iring-iringan ya. Kendaraan misi perdamaian, ada bendera PBB di situ. Mungkin terjadi hal tersebut. Jadi sebelum kita ke sana, jadi pertama ya tadi kita turut berduka cita yang dalam kepada prajurit kita yang pahlawan-pahlawan kita ini. Semoga keluarga tetap tabah. Amin. Ini dari kami semuanya. Dan kembali yang ke tadi ya, ini saya sampaikan. Saya 2009 itu kita memberangkatkan ini pertama sekali MTF, Maritime Task Force. 2009 kita ke Libanon. Di situ sudah ada pasukan-pasukan kita ini di headquarternya. Itu sudah ada. Nah, pada saat di situ ini kisah nyata, true story ya. Kita di sana kita buat acara nih. Penerimaan kapal perang kita pertama sekali. Itu pertama kalinya. Tahun berapa itu? 2009. 2009 ya. Pertama sekali. Nah, di situ kita atas nama Mabes TNI, kita juga sekalian prajurit kita kan di sana udah lama ya, udah kan mereka 7 bulan sampai 1 tahun di sana baru rolling. Oh, masanya sih. Masanya rolling gitu. Nah, kita mengadakan koktail dengan kapal-kapal di sana semuanya. Maksudnya bergabung dengan negara-negara lain gitu. Betul, di sana bukan Indonesia aja. Ada Spanyol, Itali, Prancis, macam-macam kapalnya. Ada komandannya. Itu untuk Satgas Laut. Satgas Daratnya ada juga. Ada nah, ini sendiri, dia. ya. Ini yang sekarang kejadian di Satgas Darat. Libanon Selatan itu ya. Libanon Selatan. Nah, ini kejadian itu memang sering. Dulu kan di sana itu perang saudara itu di sana. Di situ ada Hizbullah, di situ ada pemerintahan. Pemerintahannya itu mempunyai kekuatan militer yang lebih kecil daripada kekuatannya Hizbullah ini. Hizbullah ini ada juga lebih besar kelompok Hizbullah ini daripada di pemerintah. Ada juga dia di pemerintah. Dia organisasi politik, tapi ada di pemerintahan juga. Tapi begitu kuat. Makanya kita ini mudah-mudahan negara kita jangan sampai gitu. Ada 2 tentara itu di sana itu. Nah, zaman kita di sana, kita lagi jalan walaupun kita pakai bendera. Iring-iringan pakai bendera PBB. Mobil biru itu UN pakai bendera semua. Iring-iringan. Itu nanti mendadak ada di tengah jalan, dar, tembak-tembakan. Pertanyaannya tembak-tembakan itu menyerang kita atau bukan? Sebenarnya bukan kita yang diserang. Karena yang tadi saya katakan, di sana itu ada kelompok-kelompok yang bertikai. Nah, mereka hajar-hajaran, kita lewat dia nggak peduli. Nah, kita yang menghindar. Tentunya kita yang harus... Walaupun sebenarnya itu zona yang netral, yang dilewati. Zona netral. Aman ya harusnya. Aman. Tapi kan mereka itu kalau udah lagi berseteru nggak mau tahu. Kadang-kadang kita lagi di satu hotel gitu lagi rapat, di luar tembak-tembak kita lihat dari itu, wah itu orang lari-lari tembak-tembakan semuanya. Nah, itulah suasana tahun 2009. Nah, sekarang ini kita kan kembali, memang adalah perseteruan, adalah peperangan antara Israel dengan Libanon ini ya, Libanon.
Tapi sebenarnya kalau Libanon dengan Israel itu tidak ada masalah sebenarnya. Tapi yang masalah yang tadi ini, yang kekuatan tentaranya lebih kuat dari pemerintahnya, itulah namanya Hizbullah. Saya ingat sekali, pada saat saya di sana bukan senjata laras panjang aja, ada juga roket. Jadi di sana itu pada saat misalnya itu ditembakkan dari hutan-hutan, dari gunung-gunung ditembakkan ke Israel. Israel itu dengan kecanggihannya ya, mungkin tanda petik kecanggihannya, dia pokoknya begitu ditembakkan, dia udah tahu nih koordinatnya ini. Dia langsung automatically balas lagi ke situ. Di titik yang melontarkan Di titik yang melentarkan itu. Nah, siapapun di situ, ya Allahu alam, ini dia. Disitulah yang saya alamin sekali. Jadi kita di sana itu... Artinya misi perdamaian yang ada di sana itu benar-benar melihat perseteruan dan hilir mudiknya rudal-rudal itu berarti ya? Sangat-sangat melihat. Nah, makanya tentunya kan di situ tadi saya katakan ada komandannya, ya, ada komandannya, ada seorang mayor jenderal, ya, dia Dotto itu dari Italia, ada juga dari perwira operasinya, ada juga dari Indonesia, komandan kita ada kolonel ya, Raja Gunung kalau saya nggak salah namanya, kolonel. Nah harusnya begitu eskalasi antara kelompok-kelompok ini, Israel dengan Iran, dengan katakanlah ada Amerika di situ, dan Israel dengan Libanon sudah mulai perseteruan tingkat panas ya. Harusnya mapping itu harus ada, kan mereka punya data-data intelijen. Mapping dalam arti ke tempat yang lebih aman atau seperti apa? Iya, maksudnya janganlah bergerak ke daerah sana. Harusnya nih ya. Artinya yang membaca itu seharusnya ya si Mayor Jenderal, kalau di zaman Anda Italia waktu itu ya? Ya, ini sekarang masih Italia nih. Sekarang masih Italia? Sekarang Italia. Italia dengan Brigjennya itu harusnya yang mengetahui tentang mapping itu. Mengkoordinir termasuk Indonesia di bawah itu? Betul. Jadi kalau struktur organisasinya ada Mayor Jenderal, ada Brigjen, Kolonel Indonesia. Nah, kenapa kenapa kita itu kan pasukan kita paling banyak di sana. Di sana ada 10.000. Ya. 1.200 itu orang Indonesia loh di sana itu. Di Libanon dominan itu. Ya? Dominan. Tadi komandannya mau kita mungkin belum jadi. Satu saat nanti kita akan menjadi komandannya yang itu. Si Mayor Jenderal itu satu saat. Nah, harusnya memang pemetaan itu penting ya. Pemetaan itu penting. Memang kemarin kalau situasinya eskalasi tidak meningkat antara Israel dengan Libanon itu mungkin fine-fine aja karena mereka kan tugasnya bukan perang kan, peacekeeping kan. Karena di sana kan dulu perang saudara. Nah, itu yang tadi dua kelompok. Itulah tugas kita peacekeeping, mendamaikan, memberi memberi bantuan kepada masyarakat. Pasukan perdamaian ini kan tidak melakukan serangan kan sebetulnya? Tidak sama sekali tidak. Tapi berarti harus dipahami untuk pasukan-pasukan kita yang akan ke sana itu memang sebenarnya walaupun dikatakan itu harusnya aman, tapi kondisinya memang kita di situ berada di zona merah ya. Nah, itu yang tadi kita katakan. Itu zona itu memang ya risiko tetap ada. Tapi sebenarnya dari tadi kan Anda mengatakan saat ini Italia yang jadi kapten pemimpinnya ya. Apakah komandannya juga sudah berkoordinasi dengan mungkin kelompok-kelompok yang ada di sana bahwa nanti akan ada pengiriman logistik di daerah tersebut atau sebenarnya tidak ada komunikasi? Harusnya ada. Kenapa? Itu kan memang daerah yang tadinya hanya untuk peacekeeping, tapi kan mendadak kan ada eskalasi antara 1-2 minggu ini kan. Nah, harusnya tentunya harus ada dong, koordinasi itu harus ada. Kan Indonesia wajib melaporkan ke atasannya bahwa mereka akan melakukan suatu misi ke daerah ini. Betul, itu kan sudah ada jurnalnya. Artinya bergerak sendiri tidak boleh dong ya? Tidak boleh, semua itu ada datanya. Oh, kami ini mengirim logistik ke sana, oh kami gini membantu masyarakat di sana, oh kami di sini. Ada tuh jurnalnya semuanya. Harusnya begitu. Namun menurut saya mungkin itu sudah dilaksanakan. Sudah dilaksanakan. Tetapi kan yang namanya tadi Hizbullah dengan si Israel ini mungkin kan meletusnya mendadak aja. Sehingga apa yang sudah digambarkan di mappingkan itu berubah total saat kejadian itu. Berarti agak sulit untuk nantinya melihat siapa yang bersalah dalam kematian tentunya ini ya? Itulah harus ada investigasi. Kalau saya nggak salah Sekjen PBB itu sudah tadi malam saya dengar itu sudah memberitahu kejadian semuanya, tapi masih belum tahu siapa ini sebenarnya. Meskipun di awal konferensi pers mention Israel. Apakah Israel, apakah ini? Dia minta kita tunggu setelah investigasi ini. Sekarang kan lagi diinvestigasi bagaimana residunya, bagaimana amunisinya, artilerinya siapa ini? Kan ketahuan itu negara mana nanti, pasti ketahuan.
Mudah-mudahan sih PBB di New York nggak masuk angin lah ya, maksudnya. Sekjennya tidak diintervensi begitu. Nah ini bridging ke Prof. Ari Afriansa nih, Prof. Secara hukum internasional, Indonesia dan beberapa negara di dunia lainnya mengirimkan pasukan perdamaian ya ke lokasi tersebut. Artinya ada hukum yang berlaku di situ. Tapi ini dirobek semena-mena oleh katakanlah Israel atau katakanlah dengan Hizbullah gitu. Bagaimana catatan Anda melihat hal ini? Baik, terima kasih Mas Arief. Sebelumnya saya juga ingin menyampaikan bela sungkawa saya kepada para prajurit yang gugur, prajurit Indonesia yang gugur di Lebanon karena melaksanakan mandat PBB yang secara hukum internasional jelas legalitasnya. Ya. Nah dalam hal ini saya juga ingin menggarisbawahi bahwa kita di sana itu disetujui oleh seluruh masyarakat dunia. Dan juga seharusnya masyarakat dunia juga mengambil perhatian yang sangat besar ya kepada hal ini, terutama rakyat Indonesia. Dan kalau Mas Arief bilang tadi melanggar hukum internasional, jelas kejadian ini melanggar hukum internasional karena memang sudah ada konvensinya terkait dengan perlindungan personel PBB, begitu ya. Namun pertanyaannya tadi Anda sampaikan, siapa yang kemudian bertanggung jawab? Nah ini yang kemudian krusial. Semua pihak termasuk Indonesia sudah meminta investigasi secara menyeluruh, begitu ya. Nah namun yang krusial adalah tadi Mas Arief sampaikan, jangan sampai ini masuk angin nih ketika investigasi ini akan dilakukan. Dari awal pun sudah harus dijaga nih. Yang melakukan investigasi itu harus independen dan juga dapat dipertanggungjawabkan pekerjaannya. Ya, jangan sampai kemudian tidak berani menyebut pihak-pihak yang betul-betul bertanggung jawab. Ya, nah setelah itu apa? Nah ini yang perlu kita perhatikan. Harus ada tanggung jawab negaranya. Ya, siapapun itu. Ya, mungkin saat ini kita mungkin berspekulasi salah satu negara ya. Tapi negara apapun itu harus dimintakan pertanggungjawabannya. Karena memang secara hukum presidennya itu ada, di mana PBB itu bisa meminta ganti rugi terhadap negara yang menimbulkan kerugian kepada PBB, terutama gugurnya pasukan perdamaian yang di tahun 49. Kebetulan waktu itu adalah negara yang bertanggung jawab adalah Israel, dan Israel sudah memberikan ganti rugi terhadap PBB sejumlah sekitar 54.000 gitu, Mas. Tapi kalau untuk saat ini, apakah memang dapat dikategorikan ini sebagai mungkin masuk kejahatan perang? Atau seperti apa kalau di mata hukum internasional? Dan sanksinya tadi memang hanya pembayaran ganti rugi saja ya dari pihak yang bersalah ya? Apakah ada sanksi yang lebih cukup ketat begitu yang diberlakukan? Ya, terima kasih Mbak Rati. Ketika kita berbicara mengenai penjahat perang, ya itu adalah pertanggungjawaban individu. Ya, nah di sini kita perlu bedakan pertanggungjawaban individu dengan pertanggungjawaban negara. Kalau pertanggungjawaban individu itu nanti akan ada proses investigasi lebih lanjut oleh ICC nanti, ya. Karena memang untuk pertanggungjawaban pidana internasional itu harus berjenjang begitu ya. Di mana negara nasional pun kalau memang itu ada terbukti bahwa seorang individu tadi memikul pertanggungjawaban pidana secara pribadi, maka itu harus diproses dulu nasionalnya. Baru kemudian nanti atas tekanan internasional, kalau memang negara itu tidak mau dan tidak bisa mengadili katakanlah yang tersangka melakukan kejahatan perang tadi, itu baru dibawa ke ICC. Pertanyaannya adalah apakah ini melanggar hukum humaniter? Jelas, karena kan itu masih dalam suasana perang dan yang berlaku di sana adalah hukum perang. Nah, tadi kembali pertanyaannya, kita mau mengejar yang mana dulu nih? Pertanggungjawaban negara atau pertanggungjawaban individu, ya? Menurut saya yang paling penting adalah sekarang adalah pertanggungjawaban negara, ya, karena itu yang paling jelas. Karena siapapun yang pernah melakukannya itu jelas melakukan sesuatu tindakan dalam kontrol entitas, ya, yang dalam hal ini kita ketahui dari Pak Iskandar tadi bilang kemungkinan besar saat ini adalah antara Israel dengan Lebanon. Begitu. Jadi siapapun nanti yang terbukti ya dari hasil investigasi forensik dan segala macam, ya kita mintakan dulu ya pertanggungjawaban dari negara tersebut. Karena gugurnya pasukan kita ya itu tidak hanya sekedar dikenang dieuforiakan, tapi kemudian ini harus ditegakkan sehingga kita juga merasakan bahwa ada keadilan buat semuanya.
Oke, saya rasa juga 300 juta masyarakat Indonesia di tanah air ini pun juga ngamuk sama Israel ini loh gitu ibaratnya ya kan. Kita lanjutkan diskusi kita ya, Prof. Ari dan juga Pak Iskandar Setompul, usai jeda. Kami akan kembali saat lagi. Suasana duka menyelimuti keluarga Praga Farizal Romadhoni, prajurit TNI yang gugur saat menjalankan tugas mulia dalam misi perdamaian di Lebanon. Deretan karangan bunga memenuhi rumah orang tua almarhum di Ledok Sidorejo, Lendah Kulon Progo. Farizal merupakan anak kedua dari pasangan Senam dan Supina. Sejak menjadi TNI, almarhum telah ditempatkan di Aceh dan sesekali pulang ke kampung halaman. Di tengah isak tangis, sang ibu mengungkapkan bahwa putra tercintanya sering menjalin komunikasi di sela waktu tugasnya di Lebanon. Praga Farizal dikenal sebagai sosok yang berbakti dan sangat merindukan masakan rumah. Kalau selama di Lebanon sering video call, sering komunikasi nggak? Iya, setiap hari. Kalau malamnya sini, sana siang, setiap hari video call sama saya, sama bapaknya bersambungkan itu di Aceh. Ada komunikasinya seperti apa Bu di sana? Suasana di sana mungkin pernah ceritakan seperti Iya. aman-aman saja atau? Ya, akhir-akhir ini kan agak darurat kan, Mas. Setiap saat masuk ke bunker berapa jam, nanti kalau aman keluar. Rencananya, jenazah akan dimakamkan dengan upacara militer sebagai bentuk penghormatan tertinggi atas jasa dan pengabdiannya bagi perdamaian dunia. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, Ari Wibowo, TV One mengabarkan. Ya, kita lanjutkan perbincangan. Kita juga sudah bergabung dengan Letkol Infanteri Dianiti Sukma, Komandan Kodim 0731 Kulon Progo, yang akan segera bergabung ya bersama kami ya. Tapi kita juga masih menantikan. Saya mau ke Pak Iskandar. Pak Iskandar, apakah dengan kejadian ini 3 prajurit TNI gugur, apakah perlu ada evaluasi yang dilakukan pemerintah dalam hal penempatan dari TNI ya, apabila melihat kondisi semakin eskalasi semakin besar lagi nantinya? Ya, jadi pertama begini, saya dengar statement kemarin dari Panglima TNI, Indonesia tetap mengirim, tidak akan mengendorkan diri karena kita sudah ada perjanjian dan lain sebagainya. Kita tetap mengirim ke pasukan-pasukan PBB kita sesuai dengan mandat kita kirim. Nah, artinya kita tidak goyah ada kejadian ini, karena kita tidak menarik pasukan juga tidak bahkan menarik ya. pasukan. Salah satunya ya ini memang adalah resiko, tapi resiko itu harus tadi dimitigasi sebaik mungkin. Nah, bagaimana tentang pasukan kita di sana? Itu yang tadi kita katakan, evaluasi harus perlu segera. Kenapa? Itu semua ada mappingnya kok. Ada mappingnya, ini zona merah, ada zona SOP-nya biru, juga. ada SOP-nya semuanya. Di situ yang saya sebenarnya agak kaget ya. Oke lah, memang risiko ada, tapi agak kaget. Kenapa sampai kejadian? Sudah ada eskalasi begitu tinggi, kan kita lihat. Sampai tanknya Israel aja udah nyampe di sana, semua sudah di sana. Nah, kenapa kita itu tidak bisa menggeser kegiatan itu dikit? Oke lah, mungkin yang di timur ya, kalau nggak salah yang di timur tuh yang kejadian kalau nggak salah. Wah, ini mungkin kenceng banget di timur nih. Oke, kita ke selatan dikit dong gitu. Kita intelijen tuh matanya harus tajam. Ini maksud saya evaluasi itu Mabes TNI, di situ ada komandannya kontingen kita di sana, kolonel yang tadi saya bilang, koordinasi cepat. Kenapa? Pasukan kita paling banyak di sana 1.200. Jangan 10.000, 1.200, kita hampir 15% di sana. Setiap 6 bulan 7 bulan tuh silih berganti itu ya. Ganti terus. Makanya kita punya pendidikan di Bukit Merah Putih. Nah, itu dulu presiden kita dulu tuh zaman-zamannya Pak SBY memang kita tahu banget, beliau yang buat di sana. Kita yang meresmikan Sentul semuanya. tuh ya kalau salah. Sentul, betul, Bukit Merah Putih. Itu presiden keberapa itu, ke Pak SBY lah itu. Itu dia. Tadi juga sempat dikatakan bahwa sebenarnya oleh Prof. Ari, ini kan memang masih akan terus didalami. Kalau dari sisi Israel menyatakan ini kan di medan tempur aktif sebenarnya yang dilalui oleh prajurit kita. Tapi dari sisi Anda, apakah memang hanya sebatas kita menantikan saja keputusan atau pendalaman investigasi dari PBB? Atau sebenarnya ada bisa langkah lebih lanjut yang dilakukan oleh pemerintah? Karena gini ya, secara organisasi kita sudah menyerahkan ini semuanya kepada PBB. Oh, payungnya di sini. Payungnya sudah. Jadi di sini ini ranahnya itu kan? PBB ini yes. Itu kan PBB. Ya, UNIFIL itu PBB. Jadi kalau UNIFIL di Lebanon, kalau MONUSCO itu di Kongo, di mana-mana banyak nama-namanya ini. Nah, ini di sini kita di Lebanon paling banyak. Kita ikut juga kok di
Kongo ikut, semuanya ikut kita. Tapi di sini kita paling banyak. Nah, tentunya di sini yang tadi saya katakan, itu sudah ada jenjangnya kok. Pasti si kolonel kita, komandan kita yang di sana, pasti sudah berkoordinasi sama si brigjennya itu. Bro, ini gimana nih bro? Ini mati gugur nih dari kita nih. Gitu. Gimana nih, kita harus fleksibel dong. Karena kita kan peacekeeping. Kita bukan bertempur ini, kita harus agak dikit gitu loh. Nanti eskalasinya udah menurun, baru. Ini eskalasi meningkat terus, bukan turun, naik terus ini. Jadi harus benar-benar waspada. Investigasi wajib. Agar fair sebagaimana yang dikatakan oleh Prof. Ari tadi, investigasi yang dilakukan, murnikah kita percayakan kepada Maijen dari Italia itu dan Brigjen yang dari mana negaranya? Atau mungkin kita kok bisa terlibat juga, involve juga kita di dalam investigasi ini? Kalau dari Mabes TNI sudah menyerahkan semuanya kepada Satgas di sana, komandan Satgas semuanya. Artinya kita akan di-blend lah ya dalam investigasi. Ya, kita harus mempercayakan ke mereka semuanya. Di sini kita harus mempercayakan. Nah, harapan kita juga, ya mereka harus benar-benar lah melaksanakan dengan baik. Jangan sampai Indonesia ini biar aja katanya, janganlah. Kita kan pusing dia 1.200 juta tarik, pusing juga dia nanti pusing di situ, dia, kan? pusing dia. Baik, saya ke Prof. Ari ya. Prof. Ari, kalau tadi Anda mengatakan ICC. Nah, bagaimana cara Indonesia masuk ke ranah international court ini begitu, Prof. Ari? Karena kan ada istilahnya ratifikasi oleh Indonesia begitu. Ya, tentu memang betul ya, kita belum menjadi pihak dalam ICC. Tapi kembali lagi, yang menjadi korban saat ini adalah secara hukum adalah PBB, begitu ya. Jadi PBB yang kemudian nanti akan menjalankan fungsinya, ya. Dan kita sendiri ya, kalau misalnya nih ya, kalau misalnya nanti hasil penyelidikannya itu mengarah kepada negara Israel, itu makin menyulitkan kita juga untuk kemudian kemungkinan mau menuntut Israel secara langsung, karena kan kita belum mengakui Israel sebagai negara, ya. Tapi untuk untuk ke arah ke arah ICC nanti, menurut saya ini masih sangat panjang perjalanannya. Karena apa? Karena ini perangnya belum selesai. Biasanya pertanggungjawaban pidana internasional itu akan mulai efektif berjalan penyelidikannya setelah perang selesai, terutama kalau pihak yang kemudian ya yang dipersalahkan itu kalah perang. Nah, itu akan lebih efektif. Akan jauh lebih sulit kalau misalnya pihak yang dipersalahkan itu menang perang. Nah, ini sering terjadi kepada kejadian-kejadian sebelumnya. Namun Mbak Ratih, Mas Arief dan Pak Iskandar, saya ingin dalam hal ini ya, tadi Pak Iskandar sudah menyatakan evaluasi ya. Ini kita dalam posisi yang jelas-jelas memiliki mandat dan sudah ada korban ya. Nah, ini kan kita ada rencana nih ya, mau mengirimkan pasukan dalam kerangka BOP atau International Stabilization Force ya. Dan itu belum ada mandatnya ya. Menurut saya lebih baik kita ke depannya ya, kalau ini sudah ada pertimbangkan kembali macam dengan PBB yang jelas mandatnya. Nah, untuk yang ISF ini mungkin kita harus berkali-kali berpikir ulang untuk mengirimkan pasukan kita dalam kerangka ISF itu. Terima kasih. Ya, kalau mungkin secara mental spiritual sih saat ini ya ngapain kita kirim orang dia ngebunuh ini kita kan prajurit dan kita. Belum selesai juga tadi kan Prof juga mengatakan bahwa ini akan didalami, akan diinvestigasi setelah perang usai ya. Kita juga nggak tahu ini usahanya akan kapan kan ya. Oke. Baik, Prof. Ari dan juga Pak Iskandar, kita juga sudah bergabung. Saya rasa perlu didorong. Ya. Oke, baik. Perlu didorong kita sudah untuk bergabung juga nih dengan segera. Makasih. Oke. Dengan Letnan Kolonel Infanteri Dian Niti Sukma, Komandan Kodim 0731 Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta. Selamat pagi, Pak Dandim. Selamat pagi. Ya, Pak Dandim. Terima kasih atas waktu Anda. Tapi mungkin kita jeda dulu sejenak kali ya. Pak Dandim, nanti kita di segmen selanjutnya ya, Pak Dandimnya kita sambung ya. Diskusi kita, Pak Dandim. Tetaplah bersama kami pemirsa. Kami akan kembali saat lagi. Kembali kita lanjutkan perbincangan, langsung saja ke Dandim, Letkol Infanteri Dian Niti Sukma yang sudah bergabung. Kalau berbicara, kita sebelumnya juga turut belasungkawa yang besar atas kematian dari 3 prajurit TNI. Tapi kalau kita boleh mengetahui lebih dalam bagaimana sosok dari almarhum, kesehariannya, dan juga mungkin selama ini perjalanan karirnya seperti apa, Pak Dandim? Ya. Mungkin boleh share kepada kita Pak Dandim terkait
keseharian dari almarhum, kemudian perjalanan karir beliau seperti apa sejauh ini? Baik ya, terima kasih. Tentunya sebelumnya kami juga atas nama Kodim 0731 Kulon Progo turut berbelasungkawa atas gugurnya prajurit terbaik kita di Lebanon. Terkait dengan pertanyaan tadi, untuk keseharian yang almarhum dalam hari ini kan yang di asli Kulon Progo, keseharian dari almarhum anak yang cukup supel, baik. Ini penuturan dari orang tuanya. Jadi sepanjang karirnya yang kami ketahui, beliau almarhum berdinas di Batalion Infanteri Raider 113 di Aceh. Sudah berapa lama sebelum meninggal beliau bertugas di Lebanon setelah dari Aceh? Kurang lebih dari semenjak berangkat kami, karena kami juga di kewilayahan, sementara tugas kami hanya membantu untuk penyambutan dari jenazah almarhum dan juga menyiapkan untuk pemakaman beliaunya saja. Oke, sudah ada informasi secara intens dengan Mabes AD, Mabes TNI, Pak Dandim, mengenai rencana kepulangan jenazah ya ke tanah air, khususnya ke kampung halaman ya di Kulon Progo? Saat ini kami masih monitor, belum ada informasi yang pasti. Jadi sementara saat ini kami masih menunggu informasi dan kapan akan diberangkatkan ke kampung halaman. Artinya informasi detik demi detik tentu akan terus dikoordinasikan dengan keluarga ya Pak Dandim ya. Seperti apa komunikasi dengan keluarga Pak Dandim? Betul. Kami setiap hari dengan keluarga selalu berkomunikasi tentang kegiatan-kegiatan di sana saja, sambil ya intinya kita, kalau orang Jawa bilang, membombong biar tidak terlalu bersedih dan ikut dalam kegiatan-kegiatan yang sifatnya tahlilan, doa, dan membantu-bantu persiapan pemakaman almarhum. Ya, kalau ini istri dan anak apakah sudah di Kulon Progo atau masih di lokasi dinas beliau di Aceh, Pak Dandim? Informasi dari keluarga masih di Aceh. Masih di Aceh ya. Nah, kegiatan keluarga menanti kepulangan ini sudah melakukan apa saja, Pak Dandim? Kita tadi sempat melihat ada doa bersama ya, Pak Dandim ya, yang dilakukan tadi malam. Betul, betul. Pada kemarin, pada saat hari Senin sudah melaksanakan sholat gaib dan juga tahlilan, dan tadi malam juga tahlilan, dan insya Allah nanti malam akan laksanakan tahlilan lagi untuk baca doa. Sambil menunggu persiapan untuk mungkin jenazah. Baik. Bagaimana? Untuk penghormatan terakhir, ya nanti setelah ketibaan jenazah di Kulon Progo, nantinya prosesnya akan seperti apa, Pak Dandim? Sudahkah mungkin disiapkan oleh Kodim juga gitu? Ya. Betul. Nanti dari Kodim akan menyiapkan untuk penyambutan jenazah secara militer, kemudian dan selanjutnya akan dimakamkan secara militer pula. Di mana lokasi pemakaman, Pak Dandim, sudah diketahui, ditentukan? Ini masih kami diskusikan dengan keluarga, karena sampai dengan tadi malam belum bisa menentukan lokasi pastinya untuk pemakaman beliau. Oke. Adakah kemungkinan negara mengambil alih begitu dengan lokasi pemakaman di Taman Makam Pahlawan kah atau apa begitu? Untuk hal itu kami belum tahu pasti, dan kami monitor dan menunggu keputusan dari pimpinan.
Baik. Ya. Baik. Ini, kemudian untuk dua prajurit lainnya nanti akan seperti apa Pak Dandim? Mungkin kesatuannya beda kali ya. Oh, beda kesatuan. Mungkin tentunya kalau yang di dua prajurit yang lainnya kami juga belum monitor untuk Baik. kan karena beliau-beliaunya kan asli dari Magelang dan Cimahi. Baik. Terima kasih banyak Letkol Infanteri Dianiti Sukma Komandan Kodim 0331 Kulon Progo sudah berbagi informasi dan sehat selalu Bapak. Assalamualaikum. Selamat bertugas Pak. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ke Prof. Ari. Prof, penekanan atau stressing terakhir Prof, sebelum kita menutup diskusi kita pagi ini Prof. Menlu sudah bereaksi keras, lalu juga beberapa tokoh-tokoh diplomat senior kita juga sudah bereaksi keras Prof. PBB saat ini sudah melakukan investigasi, apalagi Prof yang bisa ditekan? Ya, jadi tidak hanya sekedar pernyataan, kecaman dan juga keprihatinan, tapi kita juga harus secara aktif ya mendorong PBB untuk segera melakukan pembentukan tim investigasi dan segera melaksanakannya di lapangan. Dan hasil ini harus terus diekspos bagaimana perjalanannya untuk pertanggungjawaban PBB negara Indonesia kepada rakyat Indonesia yang sudah berbaik hati mengirimkan anggota prajuritnya ke medan perang untuk menjaga misi dan mandat PBB. Itu Mas. Oke, saya membayangkan mungkin halusinasi saya terlalu tinggi begitu. Mencoret negara Israel dari dunia gitu mungkin Prof? Ya itu memang terlalu ekstrim ya. Tapi mungkin saja ada emosional sikap seperti itu. Namun kembali lagi sikap emosional tidak akan pernah bisa menyelesaikan hasil yang maksimal. Baik. Tentu sekali lagi Baik. yang perlu kita lakukan adalah segera mendorong pemerintah Indonesia untuk melakukan sesuatu dan juga jangan sampai memastikan masuk anginnya di New York ya. Dan mudah-mudahan Pak Iskandar dengan segala jejaring dan juga pengaruhnya bisa membantu pemerintah Indonesia untuk mendorong investigasi ini. Oke, baik. Baik, terima kasih Prof. Ari. Terakhir Pak Iskandar. Jadi kalau dari saya begini, ini kan namanya peacekeeping itu biasanya perang saudara. Ya, kita masuk di situ. Resiko tetap ada. Tapi ini eskalasi sudah meningkat, ini sudah perang. Jadi tentunya yang tadi perlu ada evaluasi supaya prajurit kita itu jangan ada korban lagi. Ini dari saya evaluasi itu pertama. Karena jumlahnya besar sih Pak. Kita 1.200 di sana, besar sekali. Yang kedua, saya mau menyampaikan juga di sini, juga tentunya di sini keluarganya pasti menyaksikan ini. Nanti putra-putra yang terbaik dari Bapak Ibu yang saya hormati, saya banggakan akan dapat penghormatan tertinggi dari negara dan juga sebagai pahlawan bangsa. Dan negara wajib melakukan itu? Wajib melakukan itu. Mudah-mudahan semuanya tetap tentram, ikhlas melepas putra-putra terbaiknya itu. Ini dari kami. Dan untuk pasukan-pasukan kita di sana tidak perlu takut, tapi harus waspada. Kenapa? Kalian sudah dibekali yang sebaik-baiknya oleh Bukit Merah Putih yang ada di Sentul. Baik. Demikian dari kami semuanya. Terima kasih banyak Pak Iskandar dan juga Prof sudah bergabung pada pagi hari ini. Sehat selalu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam semuanya. Kita jeda dulu sinak ya Via. Kita nanti akan hadirkan informasi terkait jasad yang ditemukan dalam kondisi dilakban, dibungkus kain spray hingga dicor dengan adonan semen di Cilacap, Jawa Tengah. Ini adalah jasad warga Singapura, korban pembunuhan. Selengkapnya saat lagi. Ya, terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Pagi. Pemirsa, misteri penemuan mayat di Cilacap, Jawa Tengah pada bulan Februari lalu terungkap. Mayat berjenis kelamin laki-laki warga negara Singapura merupakan korban pembunuhan. Warga desa Tarisi, Kecamatan Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah digegerkan dengan penemuan mayat yang mengapung di Sungai Citandui. Mayat teridentifikasi bernama Syed Saleh, 80 tahun, warga negara asal Singapura. Polisi menangkap 2 terduga pelaku H dan juga K di wilayah Pangandaran, Jawa Barat.
Jadi motif pelaku ini adalah karena cemburu kekasihnya menjalin hubungan dengan korban. Pelaku menghabisi nyawa korban dengan cara dibekap, kemudian dipukul menggunakan bambu. Mayat kemudian dilakban, dibungkus kain spray dan juga plastik. Tidak hanya itu pemirsa, mayat korban juga dicor dengan adonan semen lalu dibuang ke sungai. Polisi juga masih terus melakukan pengejaran terhadap satu orang pelaku lainnya yang masih kabur usai melakukan pembunuhan. Ya, langsung saja ya untuk mengetahui lebih dalam lagi peristiwa ini dan pengungkapan yang dilakukan oleh jajaran kepolisian, mengingat ada termin waktu Februari hingga Maret ini ya. Begitu. Sudah bergabung bersama kami Komisaris Besar Polisi Budi Adi Buwono selaku Kapolresta Cilacap. Selamat pagi, Assalamualaikum Pak Kapolresta. Pak Kapolresta, bisa kami mendapat penjelasan Pak pengungkapan kasus dengan ditangkapnya pelaku ya Pak ya? Ya, betul. Jadi memang pada saat hari Senin ya, hari Senin ini TKP pembunuhannya. Selanjutnya untuk penemuan mayatnya ini di hari Jumat tanggal 20 Februari 2026. Ya, selanjutnya untuk penemuan tersebut ini menjadi awal ya terkait dengan pengungkapan daripada pembunuhan berencana tersebut. Jadi pada saat penemuan tersebut ini kita belum mengetahui identitas dari korban ya. Kita mengetahui identitas dari korban setelah adanya informasi dari Polda Metro bahwa ada warga negara Singapura ini umur 80 tahun ini diinformasikan dan dilaporkan ke Polda Metro bahwa orang tersebut hilang. Dari situ adanya informasi, terus kami mengecek dan join investigasi dengan Polda Metro. Selanjutnya dengan ciri-ciri, selanjutnya pakaian dan juga barang-barang yang digunakan ini identik dengan korban yang dilaporkan hilang tersebut. Dari rangkaian penyelidikan dan juga penyidikan, akhirnya kami sudah bisa memeriksa 5 saksi dan juga mengumpulkan alat bukti dan juga barang bukti. Selanjutnya dari rangkaian kegiatan penyelidikan dan penyidikan tersebut mengerucut bahwa pelaku daripada pembunuhan berencana itu adalah tersangka dengan inisial A, H, dan juga K. Selanjutnya untuk kronologi terkait dengan pembunuhan tersebut ini pada hari Senin ya, hari Senin tanggal 16 Februari 2026 ini sekira pukul 21.30 waktu Indonesia bagian Barat, ini dilakukan eksekusi korban oleh kedua tersangka dengan cara memukul. Ini untuk tersangka inisial H, ini memukul korban dengan menggunakan bambu mengenai leher ya, bagian belakang sebanyak 2 kali. Selanjutnya untuk tersangka dengan inisial K, ini membantu dengan membekap dan juga mendorong daripada korban sehingga terjatuh di lantai. Selanjutnya kedua tersangka tersebut melakban korban, selanjutnya membungkus korban dengan selimut dan juga membungkus dengan plastik. Selanjutnya setelah korban tidak sadarkan diri, ini dibawa ke mobil dan dilakukan pengecoran oleh tersangka, selanjutnya dibuang di Bendungan Menganti. Demikian, Mbak. Baik. Pak Kapolresta, konstruksi hukum pasal-pasal apa yang akan dikenakan kepada pelaku nih, Pak? Ya, jadi untuk pasal 459 KUHP ya terkait dengan pembunuhan berencana. Selanjutnya untuk ancamannya ini pidana mati atau pidana seumur hidup atau pidana penjara semaksimal 20 tahun penjara. Secara highlight saja mungkin Pak Kapolresta, motif tadi di dalam narasi dikatakan cemburu ya Pak ya? Ya betul, jadi motifnya cemburu karena korban ini menyukai daripada pacar
daripada salah satu tersangka ya yang inisial A tadi yang yang sekarang ini belum kami tangkap, sedang kami usahakan untuk upayakan untuk penangkapan hubungannya daripada saudara korban A ini. dengan kekasih tersangka apa ya Pak? Hubungannya korban dengan kekasih tersangka apakah rekan kerja atau apa? Ya, kenal ya, kenal. Jadi bukan rekan kerja, kenal sudah sebulan. Ini ada komunikasi juga. Mengingat untuk korban ini kan sering ke Sukabumi untuk melakukan pengobatan. Karena korban ini sedang sakit sehingga pengobatannya di Sukabumi ini dengan jalur alternatif. Oke, baik. Kapolresta Cilacap, Komisaris Besar Polisi Budi Adi, atas waktunya terima kasih Pak. Pagi ini Pak, untuk meng-highlight informasi di program Apa Kabar Indonesia Pagi. Selamat bertugas kembali, tetap sehat selalu Pak Kapolres. Terima kasih Mas. Oke, kita jeda dulu Cinak ya. Nanti kita hadirkan informasi tumpukan sampah yang menggunung di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur. Ini terus menjadi sorotan publik, bahkan setelah viral juga di media sosial. Seperti apa lokasinya kita akan hadirkan saat lagi, tetap bersama kami. Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi. Kita di segmen On Location. Kami akan membawa Anda untuk melihat secara langsung ya. Kalau tadi informasi dari Rati, ada tumpukan sampah menggunung di Pasar Kramat Jati, Jakarta Timur, yang tentu saat ini menjadi perhatian publik. Kenapa tidak? Karena Pasar Induk Kramat Jati ini adalah pasar yang menjadi hajat hidup orang banyak nih di lokasi tersebut. Tapi kalau tampilannya ketika ke pasar kayak begini, khawatir pengunjung, konsumen, pelanggan ya enggan lah nggak ya. nyaman. Nggak nyaman karena ini tumpukan sampahnya ini sampai dengan 7.000 ton. Bahkan kalau kita melihat sudah sampai menggunung ya Via. 6 meter tingginya Ti. 6 meter tingginya kan? 6 meter. Nah, kita akan bawa pemirsa langsung saja kita lihat ya ke lokasi seperti apa. Ada rekan kami. Sudah ada rekan kami di sana, sudah ada Laura Luis. Laura Luis. Nih didatangkan jauh-jauh nih ya dari luar negeri kayaknya nih. Laura Luis. Enggak lah, Vi. Enggak ya? Selamat pagi Laura, boleh gambarkan bagaimana kondisi sampah yang menggunung di belakang Anda, silakan. Ya, selamat pagi Hari Fadil, Kabarati dan juga pemirsa. Saat ini saya mencoba untuk menyapa Anda dengan ceria meskipun saat ini hidung saya sedang mencium aroma yang sangat menyengat dan sangat tidak sedap. Bagaimana tidak pemirsa, di belakang saya ada sampah yang sudah menggunung. Ini setinggi 6 meter yang terabaikan. Yang ini beratnya mencapai 7.000 ton atau tepatnya 6.970 ton pemirsa. Ini sampah ini terabaikan, sudah menumpuk selama hampir 3 minggu, yaitu sejak 9 Maret 2026. Tentunya ini menjadi kondisi yang tidak nyaman pemirsa bagi para pedagang yang seharian harus terbiasa mencium aroma dan pemandangan yang sangat tidak sedap ini. Begitu juga dengan para pembeli yang tentunya enggan untuk berlama-lama di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur ini. Dan pemirsa, adapun sampah ini menumpuk dikarenakan armada untuk mengangkut sampah ini dikabarkan kurang dan juga diperparah dengan kondisi di mana beberapa waktu yang lalu tempat pembuangan terakhir yaitu Bantar Gebang tidak beroperasi karena sempat terjadi longsor di sana. Nah, beberapa hari ini Bantar Gebang sudah mulai kembali beroperasi, maka ini menjadi kesempatan yang tepat ya untuk menambah armada supaya sampah-sampah ini bisa diangkut agar tidak menumpuk lagi seperti ini. Adapun pemirsa, untuk mengangkut sampah-sampah ini yang setinggi 6 meter ini dengan beratnya hampir 7.000 ton membutuhkan 410 truk tronton. Nah, ini tentunya dalam waktu dekat belum tentu akan selesai cepat ya pemirsa ya, karena 410 truk yang dibutuhkan. Sementara hingga kemarin dari Dinas Lingkungan Hidup juga sudah mensupport, sudah ada 13 truk yang dikerahkan untuk mengangkat sampah ini menuju ke Bantar Gebang. Tapi kalau kita lihat langsung di lokasi ini sepertinya belum membuat hasil yang signifikan atau upaya yang dilakukan belum maksimal. Masih banyak waktu dan juga
armada yang dibutuhkan untuk mengangkat sampah-sampah ini. Nah pemirsa, bahkan ini kalau misalnya hari sedang turun hujan, ini kondisi akan semakin memprihatinkan karena akan ada banyak sekali genangan-genangan air yang bercampur dengan sampah-sampah. Dan yang lebih mengkhawatirkan pemirsa, ini dari pedagang sendiri mengaku mereka sebulannya harus membayar iuran sampah sebesar 550 hingga 600 ribu rupiah. Tapi inilah yang kemudian ditanyakan oleh para pedagang, uang iuran yang mereka sudah bayarkan, tapi sampah tetap menumpuk seperti ini. Tidak hanya itu pemirsa, di bagian ujung sana itu ada pagar pembatas yang membatasi langsung antara sampah ini dengan permukiman warga. Dan dikabarkan karena sampah ini sudah sangat menggunung, sudah sangat membludak, pagar tersebut sudah hampir jebol oleh sampah-sampah ini. Kemudian pemirsa, ini dalam sehari di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur ini saja menghasilkan sekitar 150 hingga 200 ton sampah dalam sehari. Jadi sampah yang sudah menggunung ini hari ini diperkirakan akan bertambah lagi, besok akan bertambah lagi, sementara upaya penanganannya belum maksimal. Inilah yang membuat sampah-sampah tersebut semakin hari semakin overload. Nah kemudian pemirsa, Bantar Gebang ini sudah mulai beroperasi, nantinya tentu kita akan lihat ya apakah akan mulai dilakukan kembali upaya untuk pengangkutan sampah ini ke Bantar Gebang nantinya. Tuh dapat Anda saksikan di ujung sana ada sampah yang baru dibuang pagi ini di Pasar Induk Kramat Jati ini. Tentunya kondisi ini mengkhawatirkan ya pemirsa ya, karena di dalam tumpukan itu tentunya ada banyak hewan-hewan yang tidak kita inginkan seperti belatung, lalat atau jenis-jenis hama lainnya. Terutama bagi para pedagang yang seharian penuh harus terbiasa di kondisi seperti ini. Ini di radius 200 meter saja pemirsa baunya sudah tercium sangat menyengat. Apalagi bagi para pembeli yang mana di Pasar Induk Kramat Jati Jakarta Timur ini menjual berbagai bahan pangan, berbagai bahan pokok yang dikonsumsi sehari-hari seperti sayuran, kemudian juga buah-buahan dan berbagai jenis pangan lainnya yang tentunya harus bersih, harus steril karena akan dikonsumsi. Dan Pasar Induk Kramat Jati ini juga mengirimkan bahan-bahan pangan tersebut ke sejumlah pasar-pasar tradisional yang ada di Jakarta. Tentunya Pasar Induk Kramat Jati ini sendiri sangat vital posisinya pemirsa. Nah, belum lagi kalau hari hujan ya, dapat Anda bayangkan aromanya akan seperti apa. Bahu jalan pun ini sudah semakin sempit karena dimakan oleh tumpukan sampah ini. Yang mana sebelumnya tempat sampah-sampah ini menggunung adalah area untuk parkir. Tapi karena sampahnya ini sudah sangat banyak, sehingga memakan bahu jalan dan membuat akses jalan di Pasar Induk Kramat Jati ini semakin sempit. Yang mana padahal kendaraan-kendaraan yang melewati di jalur ini adalah kendaraan-kendaraan besar yang membawa bahan-bahan pangan seperti truk dan juga mobil-mobil besar lainnya yang tentunya membutuhkan akses jalan yang seharusnya lebih luas. Nah ini kejadian bukan pertama kali pemirsa. Ini kejadian ini sudah pernah terjadi sebelumnya, yaitu pada bulan Januari 2026, tapi tidak separah seperti sekarang ini yang tingginya sudah 6 meter. Pemirsa, saya akan mengabarkan nanti seperti apa informasi lengkapnya kepada Anda. Tapi untuk sementara saya kembalikan dulu ke Arif Fadil dan Kabar Hati di studio. Oke, Laura Luis, terima kasih informasi dan juga pendalaman informasi juga ya dari Anda langsung di Pasar Induk Kramat Jati, Jakarta Timur. Ya, semoga permasalahan sampah ini menjadi perhatian juga ya untuk masyarakat, untuk pemerintah setempat. Ya. Mungkin bisa diolah. Duduk bareng deh, kok nggak duduk bareng? Duduk bareng ya? Pasar Jayanya, Pemprovnya, masyarakatnya juga diajak. Karena nggak mungkin menggunung sampai 7.000 ton seperti ini ya. Mungkin bisa diolah menjadi limbah-limbah yang bermanfaat atau energi. Atau jadi bio Tadi ada pengolahan kompos juga tulisan di situ, ya kan? Tapi kita harus dulu ya pemirsa, nanti kita hadirkan informasi terkait aksi heroik warga desa Monolong yang menolong seekor sapi yang lagi sakit berakhir dengan kejadian tidak terduga. Nah, kenapa seperti sapinya? apa? Sakit hati mungkin.
Saatnya kami hadirkan hasil jepretan rekaman kamera-kamera netizen. Waduh, ya Dan kan? komentar-komentarnya. Dan komentar-komentarnya yang maha benar tersebut. Iya betul. Ini sebuah rekaman kamera pengawas di salah satu minimarket mendadak viral dan menyentuh ya hati banyak orang di media sosial yang melihatnya. Seperti apa videonya, kita lihat ya. Ya, tampak di video ini seorang gadis yang sedang bekerja seperti biasa tiba-tiba didatangi oleh seorang ibu dari alah belakang. Tak disangka sang ibu langsung memberikan pelukan hangat yang begitu tulus hingga membuat sang gadis tertegun dan membalas dekapan tersebut dengan erat. Diketahui ibu ini bukanlah ibu kandung sang gadis, melainkan ibu dari sahabatnya yang telah meninggal dunia. Meski tak memiliki hubungan darah, kasih sayang ditunjukkan sang ibu seolah menjadi pengobat rindu bagi mereka yang telah kehilangan. Luar biasa ya Ti, kalau lihat pelukannya itu Erat ya? seakan-akan kayak si gadis ini melihat ibunya sendiri. Ibunya, bukan? bahkan ibunya juga melihat ini seperti anaknya sendiri ya, mungkin telah tiada ya Vi ya? Ya betul. Kita apresiasi buat netizen-netizen yang sudah mungkin memberikan komentar ya dan juga menyebarluaskan video ini ya. Mengingatkan kita bagi yang masih ada orang tua, yuk sungkemlah kita sama orang tua kita sekarang. Mumpung masih ada. Ya itu ya Vi ya. Kita ke informasi selanjutnya, ini juga viral Vi di media sosial, tadi sudah kita spill. Apa tuh? Jadi ada aksi heroik seorang aksi heroik warga yang menolongnya bukan manusia tapi sapi. Wih, terhadap sesama lah ya. Nah itu dia, sapinya Makhluk kabarnya hidup. sedang sakit. Sedang sakit dan ini kalau kita Ini lihat gambaran nih kira-kira. videonya berakhir dengan kejadian yang Kurang di menakan. luar prediksi. Apa sih sebetulnya? Ya kita nantikan saja di gambar ini. Begitu mulia ya masyarakat ini berusaha menolong sapi yang sedang sakit dengan meniti jembatan yang bisa dikatakan semi permanen dan akhirnya berbuah kepada kejadian ini. Ya. Sapi beratnya berapa biasanya? Setengah ton ya? 500 kilo gitu. 500 kilo. 500 Tapi kilo. kalau lihat ini bobotnya agak besar juga ya sapinya ya. Dan ya mungkin jembatan ini biasa dilalui manusia, bukan manusia tahu lah misalnya 50 kilo atau sampai dengan 80 kilo average ya. Berarti 15 orang, 10 orang melewati sekaligus ya. Tapi kita patut apresiasi niat baik dari warga tersebut bawa sapi ini ke klinik terdekat biar cepat sembuh ya Via. Walaupun kira-kira si sapi makin sakit nggak ya? Saya nggak mau bilang gitu tadi. Kayaknya makin sakit Vi, soalnya udah lagi sakit juga akhirnya jatuh ke bawah kan. Baik. Mudah-mudahan bisa belajar dari pengalaman ini. Manusia biasa melewati jembatan tidak permanen. Ya. Tapi kalau manusia membawa sosok yang besar dan permanen beratnya, ya dipertimbangkan. Dan mungkin setelah ini perbaikan jembatannya itu menggunakan bahan-bahan yang lebih strong lagi, lebih kuat Ayo, lagi. para kepala desa, Pak Lurah. Karena ternyata yang lewat bukan manusia doang, sapi juga ya Pak. Ya Ti, kita berikutnya Ti ya. Ini ada seorang pria nih di video viral berikutnya di daerah Ciamis. Ini terekam kamera melakukan perusakan terhadap sebuah mobil pada pekan lalu. Ya, ini peristiwa bermula saat pengemudi mobil hendak memutar arah keluar dari area apa nih Ti? Ini dari area parkir Vi, tapi ternyata pelaku yang sedang melintas merasa jalurnya ini terpotong dan tidak terima akhirnya. Nah, terpancing emosi, pelaku langsung mengejar, kemudian memukul kaca spion dan melempari kendaraan tersebut menggunakan batu. Akhirnya cukup parah Vi. Jadi kaca spion, kerusakan terjadi ya? Kaca depan mobil mengalami kerusakan yang cukup parah. Dan pelaku pun harus ganti rugi Ya. Rp1 juta. Betul. Hanya karena emosi sesaat sih, jadi uang keluar lebih banyak. Tuh, iya. Oke, banyak-banyak mungkin melakukan tarikan-tarikan nafas yang bisa membuat jiwa kita lebih positif gitu ya. Atur nafas ya. Gitu deh, atur nafas ya. Sering melakukan hal itu ya, Via? Biasanya melakukan hal itu kalau lagi kenapa? Nah, kalau lagi baca berita Ti, kadang-kadang suka ini. Emosi. Ya. Ya, tapi jangan sampai seperti hal ini ya. Jadi ada aksi amuk seorang pria yang diduga mengalami Masih ada yang ngamuk-ngamuk. gangguan jiwa atau ODGJ. Oke. Ini yang yang menggemparkan warga, tepatnya di warga Dusun Gundih, Desa Sengowetan, Kabupaten Gerobokan, yang terjadi pada Minggu sore lalu. Jadi pelaku ini tiba-tiba Vi ke permukiman warga menggunakan senjata tajam. Tidak hanya gitu ya. nenteng-nenteng, jadi tidak hanya menyerang, pelaku juga terlihat mencuri handphone milik warga. Kok bisa-bisanya? ODGJ bisa mikir handphone bagus. Iya. ODGJ bisa memikir ini handphone bisa dijual lagi ya.
Akibat kejadian tersebut, 6 orang warga dilaporkan mengalami luka-luka, 1 orang diantaranya dinyatakan meninggal dunia. Kita sebagai masyarakat mungkin geram melihat aksi yang dilakukan ini, tapi kalau memang ternyata positif ODGJ lah gitu ya, ya tentunya kita harus membantu yang bersangkutan juga untuk mengembalikan dia untuk mendapatkan perawatan di tempat yang sebagaimana mestinya. Tapi ini kan sudah sampai menelan korban, 1 orang meninggal dunia. Imbas dari hantaman ini, ya tentu pidana kalau misalnya ODGJ kan tidak akan bisa berlanjut nih. Iya, iya. Oke. Ada juga informasi ini insiden yang memprihatinkan terekam kamera pengawas di area pertigaan jalan di mana seorang anak laki-laki pemirsa ini sedang asyik bersepeda mengalami nasib naas setelah terperosok ke dalam selokan. Kejadian bermula saat bocah tersebut hendak menyepi ke pinggir jalan, namun sayang ini kakinya tersangkut pembatas jalan yang berada tepat di bibir selokan. Kondisi ini akhirnya membuat korban kehilangan keseimbangan hingga sepeda yang dikendarainya pun oleng. Korban kemudian tergelincir, jatuh terperosok ke dalam lubang drainase. 3 warga yang berada di lokasi langsung memberikan pertolongan pertama. Korban mengalami cedera serius, yakni berupa patah tulang, pergelangan tangan. Ya, hati-hati ya. Seberapa kenceng ya ayunan sepeda? Sepedanya ya. Dan juga mungkin kalau memang belum cukup masif ya agak berbahaya. Jangan main di jalan raya dulu. Ya, karena saya ingat zaman saya juga suka bersepeda ya, masuk ke selokan ini sudah makanan sehari-hari. Serius nih? Serius. Pernah masuk selokan? Pernah beberapa kali. Rati yang kayak gini pernah masuk selokan? Kenapa sih kayaknya tidak percaya? Ini perlu ditunjukin nih luka-lukanya nih. Jangan, nggak usah. Oke, baik, berhati-hati ya Dek, semua para pengguna sepeda lah ya. Kalau misalnya belum mahir ya main di depan rumah aja. Oke, seorang petani di Kecamatan Rembang, Kabupaten Pasuruan dilaporkan terkapar. Ini usai tersambar petir pada Senin lalu ya. Jadi peristiwa tragis ini menimpa korban atas nama Rosyid, warga desa Kerengi saat dirinya sedang beraktivitas di area persawahan terbuka. Berdasarkan informasi yang dihimpun, saat kejadian wilayah tersebut memang sedang diguyur oleh hujan deras serta kilatan petir. Korban yang tidak sempat menyelamatkan diri jatuh ke semak-semak bersama sepeda yang tengah dikendarainya ya. Dan karena memang kondisi sedang hujan disertai petir, ya mungkin ya itu dia yang dibilang katanya apes tidak ada dalam kalender gitu. Betul. Tapi ya makanya kalau misalnya lagi hujan ada petir juga ditunda dulu ya, pergerakan perjalanan atau aktivitas ya. Karena memang khawatir nyawa yang jadi taruhan. Karena saya juga pernah melihat beberapa kali di tempat wisata yang seperti ini ya Via. Justru saat hujan, terus kemudian perkebunan, itu banyak orang yang justru foto di situ. Itu kan berbahaya sebenarnya ya. Iya. Ya mungkin belum nonton video viral ini ya. Belum nonton mungkin ya. setelah nonton video ini ya nantilah selfie dan foto-fotonya ya kan. Jangan sampai tinggal lama ya. Betul. Jadi lagu segmen viral itu sesuai dengan memang berita viral sih. Kenapa? Jadi dari suara kecil tereret dus gitu kan. Jadi dari berita kecil yang cuma direkam satu handphone doang. Iya. Akhirnya menjadi viral. Akhirnya banyak komentar netizen ya. Itu sih ilmu cocokologi aja. Berarti nggak usah diganti lah nanti ya soundnya ya, udah cocok banget soalnya. Oke lah, udah jam segini nih, kita harus pamit undur diri nih ya. Betul. Akhir kata saya Kamarati Kusuma. Saya Arif Fadil mengucapkan terima kasih atas perhatian kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas, terima kasih dan sampai jumpa.